Kalau di Indonesia sendiri cuma keluarnya sebenarnya warnanya satu mas. Kabarnya ini bakal turun kontes juga. Ya kalau gabut turun paling mas. Tunggu gabut berarti. Gabut mas. Kalau velgnya ini pakai NK yang warna magenta. Kalau spare part kurang lebih kalau 15 juta tuh masuk mas. What's up Brody, jumpa lagi bersama saya di channel DevR Project. Di video kali ini kita akan mereview salah satu motor 2 tak yang bisa dibilang langka di Indonesia. Motornya ada di sebelah saya. Ya seperti biasa kita akan mereview bersama ownernya yang kalian mungkin tidak asing lagi bersama Mas Riko di sini. Gimana kabarnya Mas Riko? Sehat alhamdulillah mas. Ya ini adalah salah satu koleksi motor dari Mas Riko. Motor yang bisa dibilang langka ya Mas? Ya lumayan lah, lumayan langka. Dan langka yang ada di Indonesia. Nanti untuk spesifikasi atau spare part yang dipakai di motor ini akan kita jelaskan satu persatu. Oke, kita mulai dari sejarah atau perkenalkan ini motor apa, sejarahnya gimana kok bisa ada di Indonesia. Dari perkenalan motor ini masih di motor apa? Ini Suzuki mas, Suzuki RK Cool, ya CBU sebenarnya. Cuma dijualnya ada di dealer resmi dulu ATPM. Cuma pada tahunnya mungkin kurang laku ya karena harganya dulu ya lumayan, istilahnya sama motor laki unda-undi untuk tahun 2000-an. Kalau sepeda ini sendiri kan di Thailand aslinya variannya ada banyak. Cuma mungkin kurang laku jadi dipasokkan ke Indonesia. Jadi kalau ini sebenarnya CBU tapi resmi ada di dealer Suzuki pada waktu itu. Cuma mungkin karena kurang peminat zaman dulu, akhirnya zaman sekarang sepeda ini agak bisa dihitung lah posisinya yang ada di Indonesia dan juga masih kerawat lah istilahnya. Untuk tahunnya Mas, tahun berapa? Ini tahun 2000 sampai 2003. Untuk RK Cool ya? RK Cool. Yang masuk di Indonesia. Iya. Kira-kira ada berapa varian warna warna gitu lah. Kalau di Indonesia sendiri cuma keluarnya sebenarnya warnanya satu mas. Cuma ini bukan warna aslinya, sudah repaint istilahnya efek, cat efek sudah. Kalau orinya yang masuk di Indonesia cuma ada satu warna itu putih, liverynya biru, merah, hitam. Di Thailand sendiri tidak salah itu ada 4 kalau tidak 5 warna itu mas. Ada silver, biru hitam, hijau hitam, merah hitam, seingat saya. Jadi hanya sebagian aja yang masuk di Indonesia ya? Iya cuma satu warna mas. Satu warna. Untuk populasinya nih mas, untuk zaman sekarang mungkin ya kan bisa dibilang ini motor dari luar negeri. Terus untuk populasinya di Indonesia gimana? Kalau populasinya sendiri sebenarnya RK Cool nih masih ada lah mas di beberapa kota. Cuma untuk kondisi kelayaannya tuh masih jarang yang layak istilahnya. Mungkin ada pun sudah dongkrok lama atau habis macet mesinnya. Mungkin yang ownernya tidak tahu beli spare partnya di mana, dibiar. Kalau masih populasinya masih lumayan ada lah. Cuma yang kerawat dan layak jalan tuh yang masih bisa dihitung. Jadi beberapa aja memang mas. Apalagi buat kayak Mas Riko gini untuk kolektor pastinya lebih dirawat lagi. Kabarnya ini bakal turun kontes juga. Ya kalau gabut turun paling mas. Tunggu gabut berarti. Gabut mas. Untuk bagian spek mesinnya nih mas, untuk yang dari pabrikan mungkin cc-nya berapa atau transmisinya berapa gitu kan? Kalau lahirnya ini cc-nya cuma 110 mas, lebih kecil dari Viz Air malah. Terus persneling 5 percepatan. Karbu pakai Mikuni. Kalau bawaan pabriknya. Oh jadi 110 cc-nya ya mas? Lumayan ya kecil cc-nya. Untuk rival motor yang sejenis ini pada tahun-tahun itu kira-kira motor apa yang dari Thailand ya? Kalau untuk tahun 2000-an lewat dikit ya. Ini rivalnya kalau dari Yamaha sendiri Tiara. Seperti yang saya punya dulu itu. Terus dari Honda Nova Dash. Cuma kan tidak masuk secara resmi ke Indo. Untuk Nova Dash-nya yang tahun 90-an, yang 2000-an masuk. Tapi itu pun ya yang punya juga bisa dihitung jari. Untuk yang kelengkapan surat resmi masih agak
sedikit ya mas, banyakan yang tanpa surat. Karena pada waktu itu sendiri Novadas harganya juga paling tinggi sendiri dibanding rivalnya istilahnya. Jadi akhirnya yang punya cuma Sultan mungkin. Jadi untuk saingannya dari Honda ada Novadas, dari Suzuki dari RK Cool ini ya. Untuk Yamaha ada Tiara pada tahun-tahun tersebut ya. Untuk suku cadang atau spare part di Indonesia untuk motor ini gimana Mas? Susah atau masih bisa dibilang banyak lah di toko-toko atau di marketplace? Kalau suku cadang untuk baru susah-susah gampang sih mas, tergantung bagian mananya. Bagian mesin sih masih lumayan ada lah, kalau kayak packing yang jual ori masih banyak. Cuma untuk internal yang agak susah seperti reso, draft gear, terus pengapian itu mulai agak susah kalau untuk barunya. Adapun biasanya harganya agak mahal. Kalau untuk bekas mungkin lebih banyak lah ya mas, karena untuk di grupnya sendiri RK Cool kan ada di komunitasnya istilahnya ya, mungkin cari di sana loh untuk bekas-bekas. Karena ada juga kadang RK Cool yang dijagal lah istilahnya, mungkin karena yang punya sudah males bangun atau lebih ngerasa bati kalau dijagal, akhirnya dijagal biasanya mas. Kalau untuk barunya ya untung-untungan mas, Susah-susah gampang ya. sabar-sabar. Berarti kalau itu bagian dalam-dalamnya, untuk keluarnya mungkin Mas di body atau mika-mika lampu buat lampu. Kalau mika lampu masih lumayan ada. Kalau untuk body sendiri yang agak susah mas. Body nih, apalagi yang supportnya yang kayak bagian kecil-kecil di dalam ini, di sini biasanya tutup rantai, terus toolbox yang di pojok itu ya lumayan, harganya mulai digoreng-goreng hasilnya. Lumayan berarti susah ya Mas ya. Karena ini motor bisa dibilang hanya beberapa di Indonesia, jadi susah-susah gampang untuk cari spare part atau suku cadang motor Suzuki RK Cool ini. Untuk soal surat-surat pajak dan lain-lainnya itu gimana Mas? Ini kan motor dari luar. Kalau surat kan memang lengkap. Kebetulan RK Cool nih lewat ATPM memang mas, dari Suzuki sendiri. Kalau surat-surat lengkap, faktur. Kalau soal pajak sama kok mas, turnya dibilang terlalu mahal ya enggak. Ini sekitaran 180.000 per tahunnya, masih wajar lah istilahnya. Untuk tahun 2000 ini punya saya 2003, masih masuk akal lah kalau soal pajaknya. Terus tidak ada beda sama waktu zamannya dulu kan ada Ninja, terus Tiger, itu kan pajaknya meskipun bukan sepeda CBU ya masih unda-undi. Ini motornya keluaran dealer dari Jakarta ya Mas, plat B di sini. Iya, kalau ini dulu lahirnya Jakarta. Pada tahun itu ya emang dealer-dealer Suzuki yang agak besar yang nyetok RK Cool istilahnya mas. Mungkin kalau kota-kota kecilnya kalau ada yang inden baru bisa dikirimin. Jadi inden ya untuk kota-kota kecil mungkin ya. Jadi yang nyetok motor ini mungkin dealer besar yang ada di kota-kota di Indonesia. Oke, mungkin itu tadi cuplikan sejarah atau perkenalan dari motor Suzuki RK Cool di sini, yang motor yang bisa dibilang langka di Indonesia. Mungkin untuk spare partnya kita lanjut di part 2.